Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Andriani dari kelas Sosiologi 3D akan membahas mengenai uji distribusi normal. Nah, dalam pengolahan data kali ini saya menggunakan SPSS 24 dan juga Microsoft Excel. Sebenarnya Microsoft Excel tidak wajib ya, karena saya menggunakan Excel untuk memasukkan datanya saja, kemudian dipindahkan ke SPSS. Nanti bentuk data di Excel akan seperti ini. Selanjutnya, setelah kita membuka aplikasi SPSS, kita pilih variabel view yang berada di pojok kiri bawah. Nah, di barisan pertama di bagian name bisa kita isi motivasi. Atau selanjutnya, baris kedua sama dengan menggunakan variabel kedua yaitu kinerja. Mengapa motivasi dan kinerja? Karena pada pembahasan kali ini saya akan menggunakan data mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja. Setelah selesai mengisi dua baris tadi, kita bisa langsung memilih data view. Setelah itu, memasukkan data yang kita inginkan. Kalau sudah, kita memilih analyze, kemudian pilih regression dan pilih linear. Selanjutnya, karena kita memiliki dua variabel yaitu motivasi dan kinerja, kita tentukan variabel mana yang mempengaruhi variabel lainnya. Nah, karena di sini motivasi mempengaruhi kinerja, jadi motivasi kita tempatkan di bagian independen karena variabel ini berdiri sendiri tidak terpengaruh dengan hal apapun. Sedangkan variabel yang terpengaruh kita masukkan ke dalam kolom dependent. Cara memasukkan variabel ini mudah sekali, bisa kita pilih variabelnya lalu diseret ke dalam kolom. Setelah itu kita cek di bagian statics, apakah kolom estimate dan model fit sudah tercentang atau belum. Apabila sudah kita cek lagi di bagian option, kemudian use probability of F-nya, apakah sudah di bawah 0, apabila sudah berarti bisa kita lanjutkan. Biasanya, baik itu bagian statics atau juga option, sudah sesuai dengan dijelaskan di atas. Jadi kita tidak perlu sering-sering merubah karena memang dari stylenya sudah standarnya seperti itu. Setelah itu kita pilih OK dan muncullah output terdiri dari model summary, yaitu untuk melihat apakah variabel X secara stimulan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya ada ANOVA atau Analysis of Variance. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian, yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Terakhir yaitu confidence. Pada bagian ini ditampilkan nilai koefisien regresi sehingga terbentuk persamaan regresi. Nah, apabila kita melihat di bagian model summary, pada bagian ini terdapat nilai koefisien determinasi R-square 0,611 atau 61,1%. Ini menunjukkan bahwa sebesar 61,1% variasi variabel dependent Y dapat dijelaskan oleh satu variabel independen. Artinya, pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 61,1%, sedangkan sisanya sebesar 38,9% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen X. Selanjutnya, bagian ANOVA. Pada bagian ini ditampilkan tabel analisis varian. Dari tabel tersebut, didapat nilai F sama dengan 15,733 yang dapat digunakan untuk melakukan uji hipotesis atau F-test dalam memprediksi kontribusi variabel-variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Pada bagian unstandardized coefficient ini ditampilkan juga standard error dari masing-masing variabel. Nilai pada kolom beta ditampilkan z-score. Pada kolom berikutnya ditampilkan nilai T dari masing-masing variabel yang dapat dimanfaatkan untuk menguji keberartian koefisien regresi yang didapatkan. Proses pengujiannya menyerupai F-test, yaitu T hitung dibandingkan dengan nilai T tabel. Pertama, kita buka aplikasi SPSS. Setelah kita membuka aplikasi SPSS, kita pilih variabel view yang berada di pojok kiri bawah. Nah, di baris pertama di bagian name bisa kita isi motivasi atau selanjutnya baris kedua sama dengan menggunakan variabel kedua, yaitu kinerja. Mengapa motivasi dan kinerja? Karena pada pembahasan kali ini saya menggunakan data mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja.
Setelah selesai mengisi dua baris tadi, kita bisa langsung memilih data view. Setelah itu, memasukkan data yang kita inginkan. Kalau sudah kita pilih Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistics. Kemudian kita memilih antara frekuensi dan deskriptif. Perbedaannya, frekuensi bisa menampilkan variabel tadi dengan lebih lengkap menggunakan chart, sedangkan deskriptif tidak bisa. Jadi menurut saya lebih baik menggunakan yang frekuensi saja. Selanjutnya, kita pindahkan variabel yang ingin kita olah ke tabel variabel. Caranya mudah saja, variabel yang ingin kita pilih bisa langsung diseret saja dengan cara klik kanan, tekan, dan diseret. Setelah itu, kita buka menu statistik dan kita pilih apa yang ingin kita tampilkan di dalam hasil pengolahan data. Kalau saya memilih untuk menampilkan mean, median, modus, dan di dispersion bisa kita centang range dan minimum. Kalau sudah, kita pilih continue dan pilih bagian chart. Nah, chart di sini guna menggambarkan hasil olah data tadi, bisa kita pilih bentuk bar atau pie sesuai kebutuhan kita. Di sini saya akan memilih yang bar saja. Kalau sudah kita tekan OK, maka hasilnya akan keluar. Bisa kita lihat dari data yang saya masukkan tadi, meannya adalah 70,58. Kemudian mediannya 71 dan modusnya 65. Kemudian bisa kita lihat beberapa kali data itu muncul di dalam tabel. Misal 60 ternyata muncul 2 kali dan 80 muncul sebanyak 3 kali. Kemudian di bagian paling bawah kita dapat melihat interpretasi data tadi ke dalam bar chart seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.